Halo teman-teman, kembali lagi di channel Surya Lembu Selatan teman-teman. Kali ini saya akan memberikan pengalaman ya teman-teman, atau motivasi menjadi seorang peternak teman-teman. Lika-liku perjalanan peternak itu enggak semudah yang dibayangkan teman-teman. Itu harus ada kesabaran, ketelitian, juga kita dalam merawat hewan ternak tersebut teman-teman. Kebanyakan orang-orang itu tahunya pas kita jual itu pasti untung banyak, itu enggak teman-teman. Belum perawatan atau untuk pakannya, konsentratnya teman-teman. Tapi kebetulan di kandang kami untuk konsentrat nggak terlalu ini teman-teman, nggak terlalu nomor satu, karena di sini basicnya kan breeding teman-teman. Konsentrat hanya sedikit, cuma buat ini yang jantan-jantan teman-teman, kalau pas ada yang jantan. Kebetulan tahun ini tuh anaknya banyak yang betina teman-teman. Itu betina itu yang sebelah sana yang masih umur 1 bulanan itu juga betina teman-teman. Jadi menjadi seorang peternak itu nggak mudah teman-teman. Kita harus telaten, pagi-pagi harus bersihin tuh patongnya teman-teman, tuh harus menjaga kebersihan juga teman-teman. Ini lantai-lantai harus kita sapu semua teman-teman, sama belakang itu harus kita bersihin teman-teman. Kayak ini teman-teman, ini kan pada rumput-rumputnya masuk sini, tuh harus kita bersihin kalau sore teman-teman. Ini buat minum tambahannya teman-teman. Ini tempat minum tambahannya teman-teman. Tadi minumnya pakai ember teman-teman. Tuh embernya, tuh kelihatan tuh ada embernya tuh teman-teman. Jadi kalau yang ini cuma buat tambahan teman-teman. Kalau dia siang pingin minum di sini teman-teman, harus kasih makan semua, kasih minum. Walaupun yang punya belum makan, hewan ternak harus sudah makan teman-teman. Jamnya makan harus makan teman-teman. Ini aja masih pada makan teman-teman. Sekarang udah jam 8 lebih setengah 9, ini masih ada makan. Terus dalam kebersihan itu ya teman-teman, itu kalau kasih makan jamnya juga harus tepat ya teman-teman. Bagusnya misalnya kalau pagi jam 6 kasih makan, jam 6 kasih makan harus teman-teman. Kalau misalnya sore biasa jam 4, sebisa mungkin jam 4 tuh udah kasih makan teman-teman. Jadi kesehariannya harus jam-jam itu teman-teman yang baik. Terus kasih minum juga begitu teman-teman. Itu setiap hari pagi dan sore itu harus dikasih minum teman-teman. Tapi ada juga yang cuma dikasih 1 kali teman-teman. Tapi di kandang kami itu setiap pagi dan sore teman-teman, karena naluri makhluk hidup itu habis makan kan minum teman-teman. Jadi kasihan, walaupun sapinya nggak minta minum gitu, tapi kan kasihan. Itu naluri hewannya kan begitu teman-teman, makhluk hidup. Terus kenyamanan di kandang, kalau bisa itu kandang selalu bersih teman-teman. Kalau misalnya ada yang jatuh, kalau kita lagi nggak kerja, kita bersihin teman-teman. Itu kandangnya lumayan teman-teman. Tadi udah buang air lagi dia teman-teman. Tuh tadi air kencingnya tuh baru pada kencing. Sebenarnya udah kita sapu ya teman-teman, kita bersihin teman-teman, cuma dia kencing lagi teman-teman. Tuh di kandang kami nggak disemprot teman-teman, karena
nggak ada yang buat nyemprot teman-teman, jadi yang penting kita disapu aja teman-teman. Ini jalur untuk kotorannya teman-teman, kita dorong lewat sana. Itu kalau di sana sudah numpuk kita buang ke sawah teman-teman. Tuh. Ini dari belakang ya teman-teman. Kebersihan harus dijaga teman-teman, karena kalau kandangnya bersih itu hewan seneng teman-teman, nyaman dia teman-teman. Supaya lalat-lalat itu nggak banyak teman-teman. Ini lalat nggak saya semprotin teman-teman, ada lalat cuman nggak banyak teman-teman. Kalau kandangnya bersih itu insya Allah berkurang teman-teman. Ini dari belakang ya teman-teman, penampakan dari belakang. Tuh udah kencing lagi teman-teman. Tuh pedetnya, tuh pedetnya. Itu umur 1 bulan teman-teman, itu juga betina teman-teman. Oke, kembali lagi yang tadi kelanjutannya teman-teman. Itu yang pertama itu jam makan ya teman-teman, jam makan. Setelah makan terus minum itu harus tepat waktu ya teman-teman. Terus yang kedua itu kebersihan kandang teman-teman. Kebersihan kandang itu juga penting teman-teman. Yang nomor 3-nya itu pakan teman-teman. Kalau bisa, kalau di breeding itu rumputnya yang alami teman-teman, kalau bisa teman-teman, jangan yang silase atau apa gitu. Kalau silase bagus teman-teman, yang penting pakan tambahannya kayak konsentrat itu harus memenuhi takaran teman-teman. Tapi kalau cuma silase nggak ada tambahan lain itu kurang bagus teman-teman, menurut saya gitu teman-teman. Pengalaman saya, kalau saya sih belum pernah pakai silase ya teman-teman. Ini aja nih tepung jagung itu langsung saya kasihkan teman-teman, saya giling, saya kasihkan teman-teman. Ini di belakang sini teman-teman. Tuh. Ini giling kemarin teman-teman. Ini kayak silase ya teman-teman, karena ini udah setengah kering gitu. Saya ngarit udah 4 harian teman-teman. Ini sisa yang kemarin, ini kemarin giling teman-teman. Kemarin itu tepung jagung dicoper, ini langsung saya kasihkan teman-teman, nggak pakai silase. Ini juga rumput yang sisa kemarin teman-teman, rumput liar teman-teman, tuh nyari di lapangan teman-teman. Terus apa lagi ya teman-teman, tadi kebersihan, terus jam makan sama pakannya ya teman-teman. Terus untuk minum teman-teman, kalau bisa untuk air minum itu yang bersih ya teman-teman. Walaupun air sumur juga yang bersih teman-teman. Kalau di kandang kami itu air sumur kasih garam 1 genggam tangan tuh teman-teman. Terus kasih dedak juga, dedak padi atau bakatul apa ya teman-teman, tuh nggak tahu namanya, beda daerah beda nama ya teman-teman. Terus saya campur konsentrat sedikit teman-teman, buat ini teman-teman, konsentratnya teman-teman. Kalau yang lain cuma tambahan, kalau pas ada konsentrat kasih sedikit, kalau enggak juga enggak dikasih teman-teman, cuma garam sama dedak itu teman-teman. Terus apalagi ya teman-teman, kesehatan teman-teman. Kesehatan sapi itu, kalau misalnya sapinya itu makannya susah atau gimana, itu dikasih obat cacing teman-teman. Di kandang kami teman-teman, beli obat cacing di warung-warung kan ada teman-teman.
berapa bulan sekali kasih obat cacing supaya nafsu makannya itu lebih kenyang teman-teman. Dia kalau cacingan itu nafsu makannya berkurang teman-teman, nggak begitu rakus makannya teman-teman. Itu obat cacing ya teman-teman. Terus untuk rumput-rumput bebas teman-teman, kalau ada lahan rumput odot, pakcong, gajahan itu nggak apa-apa teman-teman, yang penting hijauan teman-teman. Terus apalagi ya, untuk mandi teman-teman, mandi itu di kandang kami itu jarang mandinya teman-teman, nggak nentu. Kalau misalnya sudah kelihatan kotor banget baru dimandiin teman-teman, nggak nentu. 2 minggu sekali, 1 bulan sekali itu nggak nentu teman-teman, karena juga waktunya kita dibagi-bagi teman-teman. Ini aja lagi nggak kerja teman-teman, kalau kerja nggak sempat ke kandang teman-teman, paling pagi sama sore sebentar-sebentar teman-teman, karena kita buat sambian ya teman-teman, nggak cuma di ternak saja. Kalau kita di ternak saja bagus teman-teman, tapi kurang teman-teman, karena kita kan juga ada kebutuhan yang lain-lain teman-teman. Kalau ternaknya banyak sih nggak apa-apa teman-teman, ini kan masih pasnya petani teman-teman. Jadi kalau cuma penghasilan dari sini itu susah teman-teman, ini hanya untuk tabungan ya teman-teman. Oke teman-teman, itu lika-liku perjalanan beternak ya teman-teman, harus kita lewati itu setiap hari teman-teman, nggak asal yang penting jual untung, enggak teman-teman. Ini kebetulan hari ini tuh hari Idul Adha ya teman-teman, lebaran haji teman-teman, jadi banyak yang disembelih hewan-hewannya tadi ya teman-teman, tadi pagi. Kebetulan ini juga masih kecil, jadi belum dijual ya teman-teman, paling tahun besok teman-teman. Jadi di kandang kami nggak ngeluarin sekarang teman-teman, kebetulan ini yang 2 betina teman-teman, paling tahun besok ini ya teman-teman. Tahun yang kemarin itu ngeluarin 1 teman-teman di kandang kami. Oke teman-teman, ini tips-tips dari saya ya teman-teman, buat peternak pemula, kita sama-sama belajar teman-teman. Jadi belajar beternak teman-teman, jangan gengsi ya teman-teman. Kalau misalnya di desa itu beternak itu lumayan teman-teman, yang penting kita itu telaten, jangan malas ya teman-teman. Kita harus nyari rumput ke sawah gitu teman-teman. Kalau kita punya lahan enak teman-teman, tapi kalau nggak punya itu susah teman-teman, apalagi lagi musim kemarau di kampung kayak sekarang ini tuh cari rumput susah, banyak yang mati teman-teman, banyak yang kering. Jadi kita harus bersabar ya teman-teman, itu perjalanan jadi seorang peternak teman-teman. Teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Komen-komen kurang apa komen ya teman-teman, apa dalam penyampaian saya banyak yang kurang, itu komen saja nggak apa-apa teman-teman, atau kurang jelas suaranya, karena ini cuma pakai HP ya teman-teman, pakai HP saya pegangin sendiri ini teman-teman, jadi apa adanya ya teman-teman, seadanya. Mohon maaf jika kurang maksimal, karena ini cuma pakai HP saja teman-teman, tanpa diedit teman-teman, langsung saya upload, karena saya nggak bisa ngeditnya teman-teman.
Cukup sekian video dari saya, semoga video saya bermanfaat ya teman-teman. Dadah.